Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik kebenaran ini yang hanya sedikit orang siap untuk memahaminya. Sama sekali tidak ada yang terjadi pada Anda secara kebetulan. Bahkan ketika dunia Anda tampaknya runtuh, ketika hidup menempatkan Anda di tepi jurang, itu bukanlah akhir. Sebaliknya, itu adalah tanda paling jelas dari penyelamatan yang akan segera terjadi. Merasakan hal itu di dalam jiwa Anda. Jika Anda benar-benar jiwa terpilih, perasaan itu beresonansi di dalam diri Anda. Anda tidak membuka video ini hanya karena rasa ingin tahu. Itu adalah panggilan, bisikan dari alam semesta, pesan ilahi yang perlu didengar sekarang sebelum terlambat. Dan pertanyaan besarnya, yang hanya sedikit orang berani bertanya adalah ini. Mengapa justru ketika Anda merasa paling lemah, paling rentan, kekuatan spiritual terbesar Anda bangkit dan terungkap? Dan mengapa hanya beberapa jiwa seperti jiwa Anda yang menerima tanda-tanda yang begitu jelas ini? Mungkin akhir-akhir ini hidup Anda terasa seperti kekacauan yang tak terkendali. Pengkhianatan, pengabaian, perasaan benar-benar terombang-ambing. Tetapi, pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir bahwa Tuhan dan alam semesta tidak pernah mengizinkan gejolak tanpa tujuan yang lebih besar? Tidak. Dia tidak membawa Anda ke titik puncaknya untuk menghukum atau menyiksa Anda. Dia sedang menyelamatkan Anda dari jalan yang bukan milik Anda. Semua rasa sakit ini, setiap kekecewaan, bukanlah sertifikat kegagalan, tetapi indikasi ilahi bahwa Anda sedang dipaksa untuk menjauh dari perjalanan yang bukan milik Anda. Pernahkah Anda merasakan bisikan aneh di hati Anda? Kejadian-kejadian aneh yang berulang secara tidak dapat dijelaskan, atau mimpi-mimpi yang membuat Anda gelisah selama berhari-hari? Itu bukan halusinasi pikiran Anda yang lelah. Itu adalah tanda-tanda ilahi, dikirim dengan ketepatan beda untuk mengarahkan Anda kembali ke takdir sejati Anda. Jiwa terpilih, jangan pernah mengabaikan perasaan ini, insting ini. Ketika suara hati berbisik, Anda harus berubah sekarang atau semuanya akan hilang. Pahamilah bahwa itu bukan suara biasa, itu adalah panggilan darurat, campur tangan dari Yang Maha Tinggi. Dan jika Anda ragu, jika Anda menunda, Anda berisiko kehilangan momentum penyelamatan ilahi ini, sebuah rencana yang dirancang dengan cermat hanya untuk Anda. Video ini, dengan sendirinya, adalah tanda yang kuat datang dari surga. Bukalah hati Anda sepenuhnya. Dengarkan setiap kata sampai akhir, karena jika Anda berhenti di tengah jalan, Anda mungkin kehilangan jawaban untuk semua pertanyaan mendalam yang telah menghantui Anda begitu lama. Jangan abaikan momen ini. Keselamatan Anda ada di hadapan Anda. Sebelum kita melanjutkan perjalanan penemuan diri dan wahyu ini, klik tombol super like, hati dengan tanda dolar yang ada tepat di bawah video. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap pesan ini, tetapi juga membantu menyebarkan kebenaran ini kepada lebih banyak orang yang seperti Anda mendambakan jawaban-jawaban ini. Ingat, tindakan ini adalah bagian dari misi Anda sebagai jiwa terpilih, berkontribusi pada tujuan ilahi yang lebih besar. Dan untuk menyegel komitmen ini, komentarlah sekarang juga. Saya menerima kebenaran. Untuk menjadi bagian dari arus cahaya ini yang diterangi oleh kebijaksanaan Tuhan dan alam semesta, berlanggananlah ke saluran ini. Ribuan jiwa telah menemukan kunci kehidupan mereka di sini, dan Anda adalah bagian dari pendakian ini. Sekarang, biarkan diri Anda menyelam. Bab 1. Anda merasa alam semesta berkomplot melawan Anda. Ya, Anda merasa alam semesta berkomplot melawan Anda, bahwa setiap langkah adalah beban, bahwa pintu-pintu yang dulunya terbuka sekarang tertutup, dan bahwa orang-orang yang mendekat sekarang menjauh tanpa penjelasan. Jangan terburu-buru melihat ini sebagai kutukan atau tanda nasib buruk.
Ini, jiwa terpilih, adalah campur tangan ilahi langsung, cara luhur Tuhan untuk memutus ketergantungan Anda pada dunia dan mengarahkan Anda agar satu-satunya jangkar Anda adalah Dia. Dia, dengan kebijaksanaan tak terbatas, membersihkan jalan hidup Anda dari segala sesuatu yang menghalangi manifestasi rencana yang jauh lebih besar, sesuatu yang belum dapat Anda bayangkan. Perasaan kehilangan, kesendirian, kebingungan yang menyelimuti Anda hanyalah proses pemurnian spiritual. Seperti emas yang dimurnikan dalam api untuk mengungkapkan kilau murninya, jiwa Anda sedang dibentuk untuk menjadi jauh lebih kuat dan lebih bercahaya. Terkadang, Yang Maha Tinggi mengizinkan semua pintu duniawi tertutup agar akhirnya Anda berpaling ke satu-satunya arah yang benar, ke atas kepadanya. Sang Pencipta tahu bahwa jika semuanya berjalan sesuai rencana Anda sendiri, Anda akan terus mengandalkan kekuatan Anda sendiri, melupakan bahwa sumber sejati dari semua bantuan dan semua penyediaan adalah Dia. Jadi ketika Anda merasa benar-benar tersesat, ketahuilah bahwa sebenarnya Anda sedang diundang untuk memasuki wilayah baru, tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Ini adalah panggilan untuk mengalami kekuatan ilahi secara nyata, untuk menyadari bahwa ketika semua pintu dimensi material tertutup, pintu-pintu surga terbuka sepenuhnya. Jangan menolak proses suci ini. Terimalah setiap penundaan, setiap kegagalan yang tampak, dan setiap penolakan sebagai gerakan yang menempatkan Anda tepat di mana janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup Anda. Ingat, waktu ilahi dan arah ilahi tidak pernah salah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda adalah untuk kebaikan terbesar Anda, meskipun pandangan Anda saat ini belum dapat membedakannya. Hari ini mungkin terasa seperti badai yang tak henti-hentinya telah menghancurkan semua rencana Anda, tetapi sebenarnya itu adalah fondasi baru yang sedang dibangun. Dia sedang mempersiapkan kemenangan yang tidak akan pernah datang jika Anda masih terikat pada jalan lama dan cara berpikir dan bertindak lama. Oleh karena itu, tetaplah teguh. Kuatkan iman Anda yang tak tergoyahkan dan latih hati Anda untuk percaya bahkan ketika logika berteriak bahwa itu tidak mungkin. Karena ketika Tuhan yang bergerak, bahkan alam semesta yang sebelumnya tampaknya berkomplot melawan Anda akan berbalik menjadi sekutu terkuat Anda dan segala sesuatu yang tertutup akan terbuka pada waktu yang sempurna. Bab 2. Mimpi aneh yang terasa terlalu nyata. Mimpi-mimpi aneh yang terasa seperti dialami, yang terukir dalam ingatan Anda dengan ketajaman yang mengganggu, seringkali merupakan indikasi jelas bahwa alam spiritual secara aktif bekerja dalam hidup Anda. Jiwa-jiwa terpilih tidak hanya menerima pesan melalui intuisi atau peristiwa sehari-hari. Mereka dianugerahi penglihatan malam yang penuh dengan simbol ilahi dan makna yang dalam. Air jernih dalam mimpi bisa menjadi undangan untuk pemurnian dan kelahiran kembali. Cahaya yang memancar dari kejauhan bisa menjadi panggilan yang tak tertahankan menuju kebenaran yang lebih besar. Kehadiran sosok bijak dan leluhur bisa menunjukkan bimbingan dari dimensi yang lebih tinggi, kebijaksanaan yang melampaui waktu, dan bahkan jalan buntu yang tiba-tiba terbuka dalam mimpi Anda bisa menjadi pertanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan pembukaan besar, kemajuan tak terduga dalam realitas fisik Anda. Semua ini bukan hanya kehendak bawah sadar Anda. Ini adalah bahasa surga, komunikasi langsung yang dikirimkan kepada Anda. Ketika Anda terbangun dari salah satu mimpi ini, rasanya seperti kembali dari perjalanan yang transformatif. Jantung Anda mungkin berdetak lebih kencang, udara di sekitar Anda terasa memiliki energi yang berbeda, dan ingatan akan detail mimpi begitu jelas, seolah-olah Anda benar-benar mengalaminya.
Ini adalah saat ketika penghalang antara dunia fisik dan spiritual menjadi tipis, memungkinkan pesan ilahi menyentuh kesadaran Anda tanpa keraguan. Tuhan tahu bahwa saat Anda tidur, pertahanan logis dan keraguan Anda mereda, memungkinkan Dia untuk menanam kebenaran dan bimbingan yang mungkin Anda akan menolak untuk menerimanya saat terjaga. Mimpi-mimpi ini tidak datang tanpa tujuan. Mereka adalah peta rahasia, panduan enigmatik yang menerangi langkah-langkah Anda di hari-hari yang akan datang. Simbol-simbolnya mungkin tidak mudah dipahami segera, tetapi jika Anda memiliki keberanian untuk merenungkannya dengan hati yang terbuka dan reseptif, maknanya akan terungkap pada saat yang tepat, pada waktu yang sempurna. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan apa yang ditunjukkan kepada Anda selama malam hari. Catat, renungkan, dan doakan tentang gambaran-gambaran ini. Karena sangat mungkin pesan yang diterima dalam mimpi Anda adalah kunci yang akan membuka pintu takdir Anda di dunia nyata. Bab 3. Kehilangan orang yang dicintai. Kehilangan orang yang Anda cintai atau yang Anda sayangi adalah salah satu cobaan paling menyakitkan yang dapat dihadapi jiwa manusia. Kekosongan, kesendirian, dan luka yang terbuka membuat Anda bertanya mengapa. Mengapa mereka? Namun, di balik rasa sakit yang menusuk ini, seringkali tersembunyi niat ilahi yang pikiran Anda belum dapat menguraikannya. Ketika Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Anda untuk tujuan yang lebih besar, Dia dapat dengan cinta dan kebijaksanaan menghilangkan dari hidup Anda koneksi yang secara diam-diam menghambat pertumbuhan spiritual Anda atau membatasi langkah Anda menuju takdir yang telah Dia tetapkan untuk Anda. Mungkin orang itu tidak jahat, mungkin hubungan itu tampak indah dan bermakna di mata Anda, tetapi Sang Pencipta melihat jauh lebih dalam. Dia melihat masa depan yang tidak dapat Anda lihat dan tahu bahwa mempertahankan ikatan itu akan menyimpangkan Anda dari jalan yang telah Dia tentukan. Proses ini ya tampak kejam bagi hati yang masih terikat. Anda mungkin menangis berhari-hari, merasa ditinggalkan, atau bahkan marah kepada Tuhan. Tetapi jika Anda bersedia melihat dengan mata roh, Anda akan menyadari bahwa setiap kepergian yang Dia izinkan adalah bagian dari operasi penyelamatan. Ada doa yang Anda panjatkan, mungkin Anda sendiri sudah lupa, meminta Tuhan untuk membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi. Dan untuk mencapai itu, Dia perlu menghilangkan beban yang tidak bisa Anda lepaskan sendiri. Kehilangan dalam konteks ini adalah jawaban atas doa Anda yang bentuknya datang terbungkus air mata. Seiring waktu, ketika rasa sakit telah dipoles dan luka mulai sembuh, Anda akan melihat ke belakang dan berkata dengan keyakinan, "Tuhan, Engkau benar." Anda akan melihat bahwa setelah kepergian orang-orang itu, pintu-pintu baru terbuka, peluang yang sebelumnya terblokir mulai mengalir, dan hati Anda bebas untuk berjalan lebih cepat di jalan yang benar-benar milik Anda. Kepergian mereka bukanlah akhir dari kisah Anda. Itu adalah awal dari bab yang lebih murni, lebih kuat, dan lebih selaras dengan rencana ilahi. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa niat untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih besar sebagai gantinya. Meskipun untuk sementara waktu tangan Anda tampak kosong. Bab 4. Perasaan tidak nyaman di tempat-tempat lama. Perasaan tidak nyaman di tempat atau situasi yang dulu akrab bagi Anda adalah tanda tak terbantahkan bahwa jiwa Anda sedang mengalami pertumbuhan yang tidak dapat lagi diabaikan. Apa yang dulu membawa kenyamanan dan keakraban sekarang mengganggu Anda, membuat Anda gelisah. Suasana, percakapan, bahkan energi orang-orang di sekitar Anda mulai terasa berat, tidak harmonis, tidak selaras dengan melodi hati Anda. Ini tidak berarti bahwa orang atau tempat-tempat itu secara inheren salah atau buruk.
Ini hanya berarti bahwa frekuensi vibrasi Anda telah berubah. Jiwa yang sedang naik secara alami akan merasakan kebutuhan mendesak untuk bergerak keluar dari lingkungan yang tidak lagi menawarkan ruang untuk ekspansi dan evolusinya. Tuhan sering menggunakan perasaan tidak termasuk ini sebagai dorongan halus atau terkadang dorongan yang sangat kuat agar Anda bergerak menuju wilayah baru yang telah Dia siapkan. Awalnya, Anda mungkin mencoba menolak, meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya fase sementara. Tetapi semakin Anda memaksa, semakin besar tekanan di dada, perasaan tercekik. Percakapan yang dulu menghibur Anda sekarang tampak dangkal. Kebiasaan lama yang menenangkan Anda sekarang terasa seperti beban. Ini bukan sekadar perubahan selera atau suasana hati. Ini adalah panggilan spiritual yang jelas. Tuhan berbisik bahwa waktu Anda di sana, di tempat itu, telah berakhir dan bahwa ada ladang yang jauh lebih luas di depan yang menantikan kehadiran dan cahaya Anda. Sama seperti benih perlu ditransplantasikan dari pot kecil ke tanah yang lebih subur dan luas, Anda perlu bergerak untuk tumbuh dan mencapai potensi penuh Anda. Jika Anda memiliki keberanian untuk mengikuti dorongan ini, Anda akan menemukan bahwa dunia di luar zona nyaman lama Anda jauh lebih kaya dari yang pernah Anda bayangkan. Lingkungan baru akan menghubungkan Anda dengan orang-orang pada frekuensi yang sama, dengan percakapan yang mengangkat jiwa, dan dengan peluang yang akan memperluas cakrawala Anda dengan cara yang tak terbayangkan. Ya, meninggalkan tempat lama akan terasa seperti kehilangan pada awalnya, pelepasan yang menyakitkan. Tetapi pada akhirnya Anda akan menyadari bahwa itu adalah bentuk perlindungan ilahi. Tuhan tidak menginginkan Anda kecil, terjebak di tempat yang bukan lagi rumah bagi jiwa Anda yang berkembang. Dengan mengambil langkah iman ini, Anda akan tahu bahwa itu bukan hanya perubahan fisik, tetapi perubahan takdir, penyelarasan kembali dengan tujuan ilahi Anda. Bab 5. Tiba-tiba Anda mulai mendambakan kesendirian. Jika tiba-tiba Anda menemukan diri Anda mencari kesendirian, itu bukan tanda bahwa Anda kehilangan tempat di dunia atau bahwa Anda ditinggalkan oleh semua orang. Jauh dari itu. Itu adalah panggilan khusus dan suci dari Tuhan, undangan untuk menarik Anda keluar dari kebisingan dan keramaian dunia. Kesendirian dalam konteks ini adalah ruang suci di mana jiwa Anda dapat dibersihkan dari energi, pikiran, dan pengaruh yang mengaburkan pandangan spiritual Anda. Dalam keheningan inilah Tuhan dapat berbicara dengan kejelasan terbesar karena tidak ada suara lain yang bersaing dengan suaranya. Dia tahu bahwa jika Anda terus-menerus berada di tengah keramaian, pesan-pesan penting darinya akan teredam oleh kebingungan dan irama yang hiruk-pikuk. Oleh karena itu, kesendirian yang muncul tiba-tiba bukanlah kutukan, melainkan anugerah yang terselubung, hadiah yang berharga. Pada awalnya, Anda mungkin merasa aneh, mungkin bahkan sedikit kosong ketika semua orang tampaknya menjauh. Tetapi secara bertahap, Anda akan merasakan kedamaian yang tidak dapat dibeli atau ditawarkan oleh siapapun. Kesendirian memaksa Anda untuk mendengarkan hati Anda sendiri, untuk memahami luka-luka yang Anda abaikan begitu lama, dan untuk merasakan kehadiran Tuhan secara begitu nyata dan dapat dirasakan. Dalam momen-momen ketenangan ini, Dia menata kembali hati Anda, memperbarui iman Anda, dan menguatkan jiwa Anda. Sama seperti seorang pandai emas memurnikan logam mulia dalam api, Tuhan memurnikan Anda dalam ruang kesendirian agar kilau asli Anda muncul dengan intensitas yang baru. Jika Anda memiliki keberanian untuk merangkul fase ini, Anda akan muncul dari sana dengan visi yang lebih jelas, hati yang lebih murni, dan iman yang tak tergoyahkan.
Kesendirian bukanlah akhir dari koneksi sosial Anda, tetapi periode persiapan untuk pertemuan dan hubungan yang lebih bermakna. Setelah proses ini, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang tepat, percakapan yang membangun, dan peluang yang selaras sempurna dengan takdir Anda. Sampai saat itu, nikmatilah keheningan ini sebagai pelatihan ilahi. Karena dalam ruang ketenangan inilah Tuhan menulis ulang kisah Anda dan menata kembali jalan menuju masa depan yang telah Dia rencanakan untuk Anda. Bab 6. Energi aneh di sekitar tubuh Anda. Energi aneh di sekitar tubuh Anda, seperti gatal yang tidak dapat dijelaskan di telapak tangan, merinding tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, atau dengungan di telinga yang tidak memiliki penjelasan medis, bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa sistem energi internal Anda sedang bertransformasi, membuka saluran spiritual baru di dalam diri Anda. Tubuh Anda bukan hanya daging dan tulang, itu juga merupakan jaringan rumit jalur energi yang sangat sensitif terhadap gerakan di alam spiritual. Ketika Tuhan mulai meningkatkan kapasitas spiritual Anda, tubuh fisik Anda merespons perubahan itu. Gatal di telapak tangan, misalnya, dapat menunjukkan bahwa energi kemakmuran atau pemberian mulai mengalir melalui Anda. Merinding tanpa alasan yang jelas bisa menjadi tanda bahwa gelombang ilahi sedang menyentuh Anda, dan dengungan di telinga bisa menjadi indikasi bahwa pendengaran spiritual Anda sedang ditingkatkan untuk menangkap pesan yang lebih halus dan eterik. Transformasi ini biasanya datang tanpa peringatan, membuat Anda bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Tetapi jika Anda jeli, Anda akan menyadari bahwa sensasi ini hampir selalu muncul ketika Anda berada dalam momen koneksi spiritual, berdoa, bermeditasi, atau bahkan ketika hati Anda tanpa sadar berpaling kepada Sang Pencipta. Saluran energi yang terbuka ini seperti antena dengan jangkauan yang diperkuat, memungkinkan Anda menerima frekuensi dari sumber yang jauh lebih tinggi. Ini adalah proses penyesuaian kembali, di mana tubuh Anda dipersiapkan untuk menjadi perantara yang lebih murni untuk cahaya dan kekuatan Tuhan. Jika Anda mengalami tanda-tanda ini, jangan takut, terimalah dengan kesadaran dan doa. Mintalah Tuhan untuk mengarahkan energi ini untuk tujuan yang lebih besar dan untuk kebaikan. Latih diri Anda untuk mengamati kapan dan dalam situasi apa tanda-tanda ini muncul. Karena itu bisa menjadi kode rahasia dari alam spiritual, wahyu halus. Percayalah bahwa tubuh Anda sedang dimurnikan untuk menjadi instrumen ilahi yang lebih sensitif. Dan ketika proses ini selesai, Anda akan dapat merasakan, memahami, dan bergerak sesuai dengan bimbingan Tuhan dengan presisi yang luar biasa. Sensasi aneh ini hanyalah permulaan, pendahulu. Apa yang akan datang setelahnya adalah kekuatan spiritual yang jauh lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Bab 7, Tuhan mengizinkan masalah datang berturut-turut. Tuhan mengizinkan masalah datang satu demi satu tanpa henti, tapi bukan untuk menghancurkan Anda. Ini untuk memotong semua ikatan, semua keterikatan yang tidak layak dibawa ke babak berikutnya dalam hidup Anda. Ketika masalah datang secara terpisah, Anda masih dapat mengandalkan kekuatan Anda sendiri atau mencari bantuan dari orang lain. Tetapi ketika badai datang tanpa henti, Anda dipaksa untuk menyerah total, untuk ketergantungan penuh pada Tuhan. Inilah momen penentu di mana Dia memisahkan apa yang sementara dari apa yang abadi, apa yang palsu dari apa yang asli. Masalah-masalah ini seperti gelombang raksasa yang membersihkan pantai, menghilangkan sampah yang Anda secara keliru anggap berharga, sehingga ruang batin Anda siap untuk diisi dengan sesuatu yang jauh lebih murni dan lebih benar. Di tengah tekanan yang luar biasa ini, Anda akan merasakan bagaimana hal-hal yang sebelumnya Anda anggap penting mulai kehilangan maknanya. Hubungan,
Pekerjaan atau kebiasaan lama yang mengikat Anda akan hancur satu persatu. Ya, rasa sakitnya sangat besar, luar biasa. Tapi pembebasan ini adalah bentuk kasih Tuhan yang tidak ingin melihat Anda stagnan di tempat yang salah, terikat pada masa lalu yang tidak lagi melayani Anda. Dia tahu bahwa selama keterikatan ini masih ada, Anda tidak akan memiliki keberanian untuk maju, untuk mengambil lompatan iman. Jadi, dia mempercepat proses dengan cara yang bagi mata manusia mungkin tampak brutal, tetapi yang di mata Ilahi sempurna dalam pelaksanaan dan niatnya. Masalah yang datang berurutan adalah tanda jelas bahwa akselerasi sedang terjadi dalam hidup Anda, bukan kemunduran. Jika Anda bersedia melihat dari perspektif surgawi, badai ini sebenarnya adalah jembatan. Setiap masalah yang Anda hadapi adalah sebuah langkah, sebuah platform yang membawa Anda lebih dekat ke tanah perjanjian. Suatu hari Anda akan melihat ke belakang, ke periode turbulensi ini dan berkata dengan keyakinan, jika semua ini tidak terjadi, saya tidak akan pernah sampai di sini. Tuhan tidak pernah salah dalam mengizinkan sesuatu masuk ke dalam hidup Anda. Dia tahu batas kekuatan Anda dan dia juga tahu potensi yang tersembunyi di dalam diri Anda. Jadi, ketika masalah datang tanpa henti, jangan berpikir bahwa itu adalah akhir. Itu adalah tanda yang tidak salah lagi, bahwa Anda sedang dipindahkan ke awal yang baru, fajar yang baru. Bab 8. Anda tidak lagi dapat menikmati hal-hal duniawi. Anda tidak lagi dapat menikmati hal-hal duniawi seperti sebelumnya. Film-film yang dulu membuat Anda tertawa kini terasa hampa. Hiburan yang dulu menghibur Anda kini terdengar kosong dan tidak berarti. Bahkan percakapan ringan, penuh gosip, terasa seperti buang-buang waktu, pemborosan energi berharga. Ini tidak berarti Anda menjadi anti kesenangan atau kehilangan selera humor Anda. Ini berarti jiwa Anda sedang naik ke frekuensi yang berbeda, lebih tinggi. Jiwa yang dipanggil oleh Tuhan secara alami mulai kehilangan minat pada hal-hal yang tidak memberi makan rohnya. Anda mulai merasa bahwa kesenangan sementara tidak lagi cukup untuk mengisi kekosongan di hati Anda yang sekarang merindukan sesuatu yang lebih dalam, lebih murni, dan lebih abadi. Transformasi ini seringkali membuat Anda merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Sementara orang lain tertawa dan bersemangat dengan hal-hal sepele, Anda menemukan diri Anda dalam refleksi mendalam, merasa ada sesuatu yang kurang, bahwa hidup tidak bisa hanya seperti ini. Tuhan sedang, dengan kasih sayang dan tujuan, mengubah fokus Anda dari hanya menikmati hidup menjadi menjalani panggilan Anda. Dia sedang mengosongkan ruang di dalam diri Anda agar dapat diisi dengan keinginan yang jauh lebih besar. Pencarian kebenaran, pembangunan sesuatu yang benar-benar bermakna, atau misi untuk membawa cahaya dan harapan kepada jiwa-jiwa lain yang menyerukannya. Kesenangan duniawi dapat membawa kebahagiaan sesaat, tetapi panggilan Tuhan menawarkan kepuasan spiritual yang tak tergoyahkan, kepenuhan yang melampaui segala keadaan eksternal. Jika Anda menyadari bahwa ini terjadi pada Anda, jangan memaksakan diri untuk kembali ke pola lama hanya untuk merasa normal. Terimalah fakta bahwa Anda sedang dipisahkan untuk tujuan yang jauh lebih tinggi. Tuhan tidak mengambil hal-hal duniawi dari Anda untuk membuat hidup Anda hambar, tetapi untuk menggantinya dengan sukacita yang jauh lebih murni dan tidak tergantung pada situasi eksternal. Pada waktunya Anda akan melihat bahwa hilangnya selera terhadap hal-hal dunia adalah awal dari kebebasan spiritual sejati. Sebuah keadaan di mana hati Anda hanya akan bergetar selaras dengan hal-hal yang beresonansi dengan surga. Bab 9. Perasaan adanya panggilan tetapi tanpa tahu kemana. Perasaan adanya panggilan, tujuan yang lebih besar berdenyut dalam diri Anda.
tetapi tanpa tahu kemana arahnya, adalah tanda yang tidak salah lagi bahwa hati Anda sedang dibangunkan untuk sesuatu yang agung, sesuatu yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Anda mulai merasa gelisah dengan rutinitas biasa, dengan yang dapat diprediksi. Ada dorongan kuat untuk berubah, untuk melayani, untuk memberi, tetapi jalannya belum terungkap dengan jelas. Ini bukan sekadar keinginan emosional sesaat. Ini adalah getaran mendalam yang datang dari roh Anda menanggapi undangan ilahi. Tuhan sedang mengetuk pintu hati Anda dengan cara yang halus, tetapi konsisten, menanamkan dalam diri Anda rasa lapar akan kehidupan yang bermakna dan berdampak abadi. Perasaan ini adalah benih takdir Anda, dan itu akan tumbuh semakin kuat jika Anda memupuknya dengan doa, dengan meditasi, dan dengan ketaatan pada suara hati. Kebingungan yang Anda rasakan bukanlah kelemahan, tetapi bagian integral dari proses penyelarasan. Tuhan sering menahan detail panggilan Anda di awal, agar Anda belajar berjalan dengan iman dan bukan hanya dengan logika manusia. Dia tahu bahwa jika Dia mengungkapkan semuanya sekaligus, Anda bisa ketakutan atau mencoba mengendalikan rencana tersebut. Jadi, Dia membimbing Anda selangkah demi selangkah, membentuk karakter Anda sebelum mengutus Anda. Perasaan tidak tahu ini adalah caranya untuk menjaga Anda tetap dekat, terus-menerus mencari Dia, dan mendengarkan suaranya lebih dalam. Jika Anda terus membuka hati Anda, perlahan arahnya akan menjadi sangat jelas. Tuhan akan mulai menempatkan orang-orang tertentu di jalan Anda, membuka peluang yang selaras sempurna dengan hati Anda, dan mengkonfirmasi tujuan melalui intuisi, mimpi, atau peristiwa sehari-hari. Tugas Anda sekarang adalah menjaga sensitivitas ini tetap tajam. Jangan padamkan rasa lapar Anda akan makna hanya untuk kembali ke zona nyaman. Karena perasaan adanya panggilan ini bukanlah gangguan, melainkan undangan ilahi. Dan ketika waktu yang tepat tiba, Anda akan menyadari bahwa dorongan samar yang Anda rasakan hari ini adalah awal dari perjalanan besar menuju takdir Anda. Bab 10. Anda sering terbangun antara pukul 2 dan 4 pagi. Anda mendapati diri Anda sering terbangun antara pukul 2 dan 4 pagi, dan itu bukan hanya gangguan tidur. Dalam banyak tradisi spiritual, periode ini dikenal sebagai jam-jam paling kuat dan sakral, waktu ketika dunia berada dalam keheningan terdalamnya, dan gangguan serta energi eksternal hampir tidak ada. Pada jam-jam inilah tabir antara bumi dan surga tampak paling tipis, memungkinkan hati Anda menjadi lebih sensitif dan jiwa Anda lebih reseptif terhadap pesan-pesan ilahi. Tuhan sering membangunkan Anda pada jam-jam ini karena Dia ingin berbicara dengan Anda tanpa harus bersaing dengan kebisingan dan hiruk-pikuk pikiran Anda di siang hari. Bangun pada jam-jam ini adalah undangan langsung untuk masuk ke dalam hadiratnya secara lebih intim untuk momen persekutuan yang mendalam. Di tengah keheningan yang hampir sempurna, hati Anda dapat memahami hal-hal yang sulit ditangkap ketika Anda sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Terkadang Anda akan merasakan dorongan yang tak tertahankan untuk berdoa, untuk membaca kitab suci, atau sekadar untuk duduk dalam keheningan, membiarkan hati Anda berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Orang lain mungkin menerima mimpi yang jelas, kilasan, atau kesadaran tiba-tiba tentang sesuatu yang perlu dilakukan atau dipahami. Jam-jam antara pukul 2 dan 4 pagi adalah portal di mana pintu-pintu persepsi spiritual terbuka lebar. Dan apa yang Anda terima pada periode ini seringkali merupakan jawaban atas doa-doa Anda atau bimbingan penting untuk langkah-langkah hidup Anda. Jika Anda mengalami hal ini, jangan memaksakan diri untuk segera tidur kembali. Gunakan waktu ini dengan kesadaran dan niat penuh. Panjatkan doa syukur, mintalah bimbingan untuk hari yang akan dimulai.
Bahkan jika Anda hanya berdiam diri, itu sudah cukup untuk membiarkan Tuhan menanamkan sesuatu yang baru dan transformatif di hati Anda. Pada suatu saat, Anda akan menyadari bahwa kebiasaan bangun pada jam-jam ini bukanlah kebetulan atau gangguan, tetapi tanda bahwa Tuhan sedang melatih Anda untuk menjadi orang yang siap menerima rahasianya, sementara semua orang lain masih tertidur. Bab 11. Hidup Anda terasa tidak logis, tetapi terus terarah. Anda merasa hidup Anda sama sekali tidak masuk akal, bahwa potongan-potongan itu tidak pas, tetapi entah bagaimana, itu terus bergerak maju, selalu ke arah yang jelas. Terkadang, Anda bertanya-tanya mengapa Anda berada dalam situasi tertentu, mengapa Anda harus kehilangan sesuatu yang begitu berharga, atau mengapa jalannya terasa berliku-liku, begitu jauh dari rencana awal Anda. Namun, anehnya, setiap kali Anda melihat ke belakang, potongan-potongan yang tersebar dari perjalanan Anda terhubung, membentuk pola yang kohesif yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa ada tangan ilahi yang bekerja di belakang layar, mengatur setiap detail hidup Anda dengan presisi yang melampaui logika manusia. Tuhan sering membimbing Anda melalui jalan-jalan yang tampak membingungkan, seperti labirin, agar Anda belajar untuk percaya kepadanya dan bukan pada pemahaman Anda yang terbatas. Di tengah kebingungan yang tampak ini, selalu muncul bantuan pada saat yang tepat, kesempatan yang muncul di detik terakhir, pertemuan yang tampak seperti kebetulan, tetapi membawa perubahan monumental, atau jalan keluar tak terduga yang tidak akan pernah Anda bayangkan. Ini bukan keberuntungan acak, ini adalah tanda tak terbantahkan bahwa perlindungan Tuhan secara aktif menjaga setiap langkah Anda. Dia tahu kapan harus membiarkan Anda berjalan sendiri untuk belajar dan kapan harus menarik Anda keluar dari situasi sebelum terlambat. Hidup Anda yang mungkin tampak tidak logis di mata orang lain sebenarnya mengikuti jalan yang sangat spesifik dan ditelusuri dengan cermat di mata Tuhan. Jika Anda bersedia melihat lebih dalam, perasaan kebingungan ini sebenarnya adalah kemasan dari kasih ilahi. Dia menutup beberapa pintu agar Anda tidak masuk ke tempat yang salah dan membuka jalan baru yang tidak pernah Anda rencanakan, mengungkapkan kemungkinan yang melampaui harapan Anda. Hasilnya adalah bahwa meskipun perjalanan penuh dengan liku-liku dan kejutan, hasilnya selalu membawa Anda ke kebaikan yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Percayalah, ketika Anda tetap setia dan terus berjalan, bahkan tanpa memahami arahnya, Anda membiarkan Tuhan membuktikan bahwa kekuatannya melampaui logika manusia dan bahwa kehidupan yang dipimpin olehnya tidak pernah meleset dari sasaran. Bab 12. Anda mulai tertarik pada hal-hal spiritual. Anda mulai tertarik secara mendalam pada hal-hal spiritual. Dan ini bukan karena tren sesaat atau pengaruh orang lain. Ada rasa lapar yang berbeda. Rasa lapar yang tidak dapat dipuaskan oleh hiburan kosong, barang material, atau pencapaian duniawi. Jiwa terpilih merasakan daya tarik yang halus, tetapi kuat untuk mencari makanan sejati, sesuatu yang memberi hidup pada roh, dan bukan hanya kesenangan sesaat bagi tubuh. Mungkin Anda mulai membaca kitab suci, mempelajari arti simbol-simbol spiritual, atau merasa tertarik pada praktik doa dan meditasi tanpa tahu persis mengapa. Semua ini adalah tanda-tanda jelas bahwa jiwa Anda sedang dipanggil kembali ke sumber aslinya. Daya tarik ini sering muncul tiba-tiba, bahkan di tengah kehidupan yang sibuk. Anda mungkin sedang bekerja dan tiba-tiba memiliki keinginan kuat untuk bermeditasi atau berada di tengah keramaian dan merasa perlu mencari tempat yang tenang untuk berbicara dengan Tuhan.
Semakin Anda mengikuti daya tarik ini, semakin Anda menyadari bahwa hal-hal spiritual membawa kedamaian yang tidak dapat ditawarkan dunia. Seperti burung yang tahu jalan pulang, bahkan tanpa pernah terbang sejauh itu, roh Anda mengenali getaran yang datang dari rumah sejati Anda, hadirat Tuhan. Jika Anda terus menanggapi panggilan ini, transformasi besar akan terjadi dalam hidup Anda. Perspektif Anda tentang keberadaan akan berubah secara mendalam. Prioritas Anda akan selaras dengan apa yang memiliki nilai kekal. Anda akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, tidak hanya apa yang terlihat, tetapi juga apa yang tersembunyi di balik penampilan. Daya tarik ini adalah undangan ilahi, dan setiap langkah yang Anda ambil menuju, dia akan disertai dengan bimbingan dan perlindungan Tuhan. Jiwa yang mendengar panggilannya dan memutuskan untuk pulang akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah badai dunia. Bab 13, ada suara di hati Anda yang bersikeras untuk tidak menyerah. Ada suara yang kuat di dalam hati Anda yang berseru, "Jangan menyerah." Suara ini muncul justru ketika segala sesuatu tampak gelap, ketika pintu-pintu tertutup, ketika dukungan menghilang dan harapan memudar. Mungkin secara logis, semua alasan untuk terus berjuang telah habis. Namun, entah bagaimana secara misterius, ada nyala api kecil di dalam diri Anda yang terus menyala, menolak untuk padam. Ini bukan karena kekuatan Anda sendiri. Ini karena Tuhan belum selesai dengan Anda. Dia menyalakan api ini di hati Anda sebagai tanda bahwa kisah Anda belum berakhir dan bahwa bab berikutnya sedang dipersiapkan dengan mahir. Suara ini biasanya datang dengan lembut, tetapi tegas. Terkadang melalui intuisi, melalui ayat yang beresonansi, melalui mimpi yang menerangi, atau bahkan melalui kata-kata sederhana yang diucapkan oleh seseorang yang paling tidak Anda duga. Itu menembus kelelahan dan keputusasaan, membawa keyakinan bahwa Anda masih memiliki alasan untuk terus maju. Tuhan tahu bahwa di titik terendah, satu bisikan dapat menjadi jangkar yang menyelamatkan jiwa. Oleh karena itu, meskipun segala sesuatu di sekitar Anda berteriak, "Sudah berakhir," suara di dalam hati Anda berkata, "Tidak," karena Dia sedang menahan Anda agar tidak keluar dari jalan yang telah Dia tetapkan. Jika Anda bersedia percaya dan mengikuti suara ini, langkah-langkah kecil yang Anda ambil akan mulai mengumpulkan kekuatan baru. Perjalanan ini mungkin tidak akan menghilangkan semua masalah dengan segera, tetapi setiap hari Anda akan menyadari bahwa ada kekuatan supranatural yang menopang Anda. Bahkan ketika Anda merasa kosong, Tuhan tidak pernah mengizinkan api panggilan Anda padam sebelum waktunya. Jadi, ketika suara ini berkata, "Jangan menyerah," peganglah dengan segenap iman Anda. Itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa surga masih menulis kelanjutan kisah Anda dan yang terbaik akan datang. Ini bukan kebetulan. Video ini adalah pesan terakhir, sebuah permulaan sebelum babak baru yang mulia terungkap dalam hidup Anda. Jika Anda merasa bahwa segala sesuatu di sekitar Anda sedang berubah, bukan Anda yang aneh, melainkan Anda yang sedang didorong ke jalan takdir sejati Anda. Jangan abaikan suara kecil di dalam diri Anda. Jangan menunda lagi. Tuhan sedang merobek ilusi hidup Anda, agar Anda dapat melihat kebenaran dengan sangat jelas. Ini bukan saatnya untuk ragu. Ini adalah saatnya untuk bertindak, untuk bangkit. Ini adalah pertempuran spiritual yang hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang sadar dan bersedia berjuang. Jangan menyerah pada keputusasaan yang mencoba melumpuhkan Anda. Jangan tenggelam dalam luka lama, dalam ratapan masa lalu, karena Anda tidak diciptakan untuk kehidupan yang biasa-biasa saja. Anda diciptakan untuk menjadi terang di tengah kegelapan, untuk menjadi mercusuar harapan.
Jika Anda tidak mengambil langkah sekarang, Anda akan terus terjebak dalam siklus penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Tetapi, jika Anda memilih untuk percaya, Tuhan akan menyelamatkan Anda mulai hari ini, mulai saat ini. Jika video ini menyentuh hati Anda secara mendalam, jika video ini mengguncang Anda dalam esensi Anda, inilah saatnya untuk membuat komitmen yang tak tergoyahkan. Klik tombol suka sekarang juga sebagai tanda kuat bahwa Anda siap untuk bangkit kembali. Berlangganan saluran dan aktifkan lonceng, karena setiap hari akan ada pesan baru yang akan menguatkan jiwa Anda dan membimbing Anda dalam perjalanan Anda. Dan komentarlah 99 jika Anda memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa inilah saatnya penyelamatan Anda, keselamatan ilahi Anda. Jangan menunda lagi, jiwa terpilih. Alam semesta menunggu keputusan Anda sekarang. Dan jika Anda merasa video ini telah menyelamatkan Anda dalam beberapa cara, bagikanlah dengan seseorang yang Anda cintai, seseorang yang perlu mendengar kebenaran ini. Mungkin melalui Anda, hidup orang lain juga dapat diubah dan diselamatkan. Kita bukan hanya penonton dalam perjalanan ini, kita adalah penyebar cahaya, pembawa harapan. Kita adalah keluarga besar, jiwa-jiwa terpilih. Dan Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, tidak pernah salah dalam pilihannya. Terima kasih telah membuka hati dan jiwa Anda hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan terlambat lagi.